Kalau kita di sini lagunya cuma sedikit terus kuncinya A B A B A B. Nggak ngerasa artis lah apa kasarnya mah bener gitu. Hadapilah, jalanilah indah pada akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Insan ditemani dengan Mbak Elga dalam channel The Egg Park. Alhamdulillah saat ini studio The Egg Park sudah kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Sebuah band besar yang sudah lama mewarnai belantika musik Indonesia yang berdiri tahun 2000, tepatnya 9 September 2000, yaitu Nine Ball. Terima kasih Kak Ica, Kak Oki, Kak Oga sudah datang ke Sumedang nih jauh-jauh dari Bandung. Ongkosnya juga seberaheun ya Pak ya. Naik pesawat terbang aja dari Sebelumnya ini mungkin ke Kak Ica atau Kang Oga dulu ya, yang founder Nine Ball mungkin ya. Boleh di ini lagi nggak Kak, awal sejarah terbentuknya Nine Ball gitu kan ya, lalu juga struggle-nya di belantika musik Indonesia gitu kan ya, dan sampai sekarang nih dengan formasi barunya gitu dengan vokalis anyar Kang Oki ya Kang ya. Boleh Kak Ica diceritakan Kak? Ini kayak personil BTS kalau sengaja Bang, sengaja. Oki itu nama gaulnya. Namanya siapa? Son Hyun Ki. Oki di sini. Oh ya benar. Kalau sejarahnya Nembol awalnya mungkin juga bisa cerita, soalnya saya juga dulu awal diajak sama Yoga. Iya, itu aja. Sejarah tahun berapa ya dulu? 90 akhir sih. Saya nongkrong di Bandung, ada namanya Kintam, tempat nongkrong musik juga. Komunitas ya? Komunitas musik. Dulu genre disebutnya indies atau Britpop tuh di situ. Nah, ini musik indie pop. Saya sekampus sama Ivan di Unpar ya. Terus kalau sama Abed dulu saya suka nonton, soalnya dia seband sama kakak saya. Oh, Om Bebas sama kakaknya. Oh. Ada band cafe namanya teh, terus suka di Ohara, Truk Kalar ya. Oh, zaman Ohara ya. Oh. Zaman ini saya dulu nonton beliau Abed tuh zaman Ellen Workshop sama Jat Kuning Cepet. Oh, bener ya. Gitu. Lain workshop bener katanya. Nah, Abed bener sama orang di situ juga. Legend. Enggak urangin band yuk. Karena pas di situ saya ada punya band namanya Peanuts, terus Peanuts ada sama Bobby bikin juga ada The Face sama Air Coklat kalau sekarang gitu. Cuman pas vakum juga setelah itu vakum ajakin terus awal sih ditipu, maksudnya pada saat itu saya tuh kayak memang kurang yang musik lagu tuh Inggris unggul gitu, terus kayak yang lagu mungkin nggak mau, kayak bawain lagu di Suara Tawasan, Friday Posan, orang bung, terus mau lagu beta, saya kata sih. Terus akhirnya dibikin awal tuh Abek bawa paket tuh WR sama ada album juga. Oh. Cuma ikut latihan doang. Nggak jadi pokok udah. Almarhum aja lah ya. Sebenarnya juga. Oh, saya? Bah, aduh. Jadi pikiran atas itu. Oh, Etet. Oh, iya benar-benar. Sempat, cuman. Tapi kalau Pak Edwin belum. Oh. Awal, terus latihan, pas tiba-tiba beliau sakit aja, nggak bisa. Nyari gitaris lagi. Dari Ivan ada SMA 2 kasep sebenarnya. Kagak tanya. Ipan ya Pak. Bukan SMA 2 Sumedang. SMA 2 Raja Purut namanya. Terus kebetulan saya kan memang ada nongkrong dulu di kita tuh ada Seladiana tuh anak SMA 2 juga, karena saya terus terinfo saya sendiri ke SMA 2. Ini cenah mau cek dulu mah itu dulu guna. Kasep duluan gitu. Gua di gerbang cengul ada ingat gitu celana semi baggy tadi nih baggy
bisa ya itu awal formasi sama Unyil Unyil The Milo. New Market dulu sih. Oh iya, Itu masih New Market ya. Oke, The Milo, Nembol. Gitu sih Formasi awal kita berempat berarti ya? Ya. Ya berempat. Abek, Yoga, saya, Ivan, Denny WR, Unyil kan. Ya, yang kocak tuh dulu gini, belum pernah main di mana-mana. Kita lagu cuman latihan tuh ada 15 lagu. Pas-pasan. Cuma ya 15 lagu tuh nanya mah. Iya. 15 lagu, terus audisi langsung ke fan. Kalau kita di sini lagunya cuma sedikit terus kuncinya A B A B. No, abe no, gitu abe. Iya. Tahu. A B. Lagu apa? Lagu Indonesia. Ya kemudian pada saat itu di fan memang orang band masuk situ susah. Terus ya baru bentar juga lah pada saat itu. Iya jelas lah. Waktu zaman di Ripo itu kan ya. pas Iya, dia juga, Jadi iya. belum di Setelah itu Ah. kebenaran audisi masuk. Jadi itu beresiko banget, maksudnya 15 lagu waktu itu buat untuk main di kafe yang bisa lama kan bisa 1-2 sesi itu 15 lagu sangat beresiko. Apalagi biasanya suka ada lagu cadangan dan misalnya nih sebelum kita main apa yang main kalau dari bawain kan lagu habis jadi itu beresiko. Tapi malah tembus ya waktu itu. Saya memang kita dulu setlistnya aneh lagunya nggak umum, kurang umum juga. Boy Bus ya dulu ya. Bus. Chemical Between Us. Foo Fighter, Sweat. Ah ya Swedia. New Order, kayak gitu. beda-beda lah. Gitu sih. Kita ya sih. Kalau dari situ ya saya diajak terus baru kenal oke, bulan depan fan udah boleh aja tapi emang kebetulan emang taste nya nggak jauh beda, sama-sama suka musik-musik rock alternatif pada umumnya jadi cepet sih connect-nya ya singkatnya sih inilah itu kan tahun 2000 sekarang udah 2020 panjangan lah ya singkatnya sih kita main cafe to cafe, event to event, sunatan to sunatan, wedding to wedding, semua apa namanya semua stage sama emang cocok. Pensi, inaugurasi kampus kan ya? Ya. Saja 2 kali kampus sama Nine Ball, luar biasa. Bah, Lumayan padat. iya, segala tuh ya gininya mahasiswi gitu kan ya, anu dekaceng kurang-kurang gitu kan ya kayak. Ipan, aing kira-kira anjing maduk sih. Enggak tahu anjing lain banget. 2002 tuh Kak. 2002. Oh, gagah lah kegagahannya. Kafe 3 kali lah kalau nggak salah. Itu sebenarnya ada tawar lebih. Cuman 3 kali tuh. Weekendnya udah pasti event. Sabtu Minggu. Iya. Itu kan sehari juga event ada 3 kali sih. 2-3 ya. Emang padat banget itu dah. Nah itu kan formasi sebelum recording ya Kak ya? Ya. Terus kan selalu bongkar pasang sampai akhirnya yang recording mah udah bukan sama Ivan kan ya? Sama Ray betul ya? Ya. Jadi dulu kita tuh bikin demo, akhirnya kita sepakat tahun 2004-an lah ya, kita merasa kayaknya sudah apa ya, pengen tantangan lebih, karena kita manggung-manggung dan Capeknya tuh bawain lagu capek orang. juga. Akhirnya Yoga tuh waktu itu produktif banget, punya lagu banyak dan kayaknya pengen jadi sesuatu lah. Jadi kita coba bikin demo dan waktu itu singkatnya sih nggak langsung jadi ya, nggak langsung rezeki keterima label atau apapun. Waktu itu sempat ada MD yang lain, ada Mas Andi waktu itu. Waktu itu vokalis masih Ivan. Oh, vokalnya masih Ivan. Waktu itu satu single. Dilirik sama Mas Adi Bayo, beliau tuh dari biasa Sony sih. Ya dia MD-nya Sony waktu itu. Sama ya dia yang Sela sama dia Sela. Oh, oke. Cuman ya, intinya sih waktu itu karena ada satu kendala jadinya diundur lah. Diundur sampai akhirnya kita jadinya mencari jalan lagi dan rezekinya ketemu Bang Pai ya. Tapi sebelum itu kita ada perubahan formasi dulu memang ada karena satu hal Ivan gak lanjut bareng kita tambah vokalis waktu dari produser itu. Iya, tapi materi lagu mah udah siap Waktu waktu itu itu. ada dan waktu itu emang Yoga tuh suka teman-teman musisi tuh suka mampir dan apa Yoga kita minta bantuan sama Ray. Ray, bangga sih lah vokal lah. Oh. Jadi kita ada vokalis. Karena itu kebetulan rumah saya dekat sama kosan Ray. Oh, jadi tongkrongan juga sama Ray dan Nine Ball gitu ya? Belum ya mungkin. Belum. Awal dari situ masuk ada lagu Ray. Masih lah yuk. Dahar di berapa itu udah kuat kan gitu. Biar dahar. Kurangannya. Fisik lucu. Modal samut ya gitu.
kalaman kos oge. Misalnya mau di kos teh kan rindu makanan rumah. Betul aja itu. Diisi, terus gak lama dari situ juga malah si Nenbol beritikat pengen recording, terus bikin satu kos bareng di Soloyu. Kabar siapa? Mr. Bahman ya? Baru Bahman, bareng juga Oh iya. Komeo Reza. Komeo Riza namanya ya. Reja. Nah. Si Komeo. Dan dia juga di kota. Tapi dia waktu itu lebih ke depan sama Wok sih, bareng sama Wok. Oh, maksud. Jadi ada saya, Abek, Wok bareng Komeo, sama Ray, satu kosan deh. Gitu. Kalau Yoga karena rumahnya mau udah ke situ jadi nggak Penyelinap. sama Bonde kayaknya. Bonde di situ. Bonde di situ. Bonde bisa nggak? Di situ juga ya. Iya. Jadi satu kosan tuh gandeng bikin demo. Itu juga awal mata band terjadi di situ. Ya. Oh, benar. Kosan itu. Jadi yang kocak gini, si Ray kan, nah Ray di pindah kos. Pindah kos. Asalnya di daerah Kukur, pindah ke Jadi beda situ bareng-bareng. Kalau itu, Soalnya kan dahar gratis bah, ada di mah gitu. ya, Ray pandangan vokalis lah. Justru saya dulu keren. Oh, Ajarin. nanya minta vokalis gitu. Nyampe dulu, hampir tiap malam lah ke kafe atau ke event apa gitu Iya. nyari. Jadi dapat tiba-tiba Ray ini udah teman Sunu, ini udah Sunu. Oh, mata ya. Sebelum sempet lagu Maaf ya? Sempet ya, lagu Sama Nemo. selang berapa lagu lah? Oh, sebelum Ray TH gitu ya. Sebelum, dan itu sebelum Mata. Ada yang nyari. Oh iya. Jadi sebelumnya bikin demo di sini ya di kosan, akhirnya nyambungnya malah sama Wok. Kayaknya lucu lah gitu. Iya. Jadi rezekinya bareng. Iya, jadinya saya kosan itu Mata ya. Gitu sih. Nah kalau itu kalau materi si lagu hingga akhir waktu itu udah jadi sebelum ada Ray Kang di demo itu bukan atau gimana itu? Kalau lagunya udah ada ya kayak Sebenarnya ada, cuman itu sebenarnya nyusul kalau lagu itu. Dulu ada lagu slow juga, udah mau masuk album 10 nih. Tiba-tiba itu tahun sebenarnya 2005 tuh saya bikin lagu Ingat Waktu. Justru kan malah itu yang meledaknya ya. Itu nyusul, malah jadi itu yang dia terima gitu. Bahkan katanya sampai dinyanyiin sama apa sih yang penyanyi Filipina teh? Ya, Christian Bautista. Christian Bautista. Luar biasa. Nah terus sekarang kan dengan Kang Oki gimana Kang Oki? Ini Kang Oki buluan oke tuh kan? Soalnya kan tadi kan vokalisnya kudu ya buluan oke sebut bulu nama banget. Nah, yang nyarinya harus berbulu. si Ray juga. Saya yang dapat dulu Ray juga. Oh Kang juga. Ray kurang buluan juga sih. Dia doang yang banyak bulu. Saya aja lah. Tapi sih kalau saya lihat kan dari 3 vokalis Nine Ball ada benang merahnya sih. Vokalisnya Gala Ranteng. Oh gitu. Kalah rasa ya, Pali dia banget temennya. Kak Oki gimana cerita dong Kang awal mula ini gabung sama band besar ini nih? Dan ball ya sebetulnya sih kita juga saya gitu kan pernah tuh ngalamin kayak Kak Irsan. Jadi saya bawa cewek nonton kopi. Galau tuh ya Kang ya, asli deh, galau ya. Sekarang kan Ini acara curhat. Nah itu. Oh macam anak Unpas tuh kan dekat situ. Di Depok gitu kan. Lucu juga. Akhirnya saya juga bikin band kan, cuman duo tuh sama Claudia bikin elektronik musik gitulah. Nah, udah gitu kita bikin lagu. Coba deh rekaman di ini di Tava di studionya Yoga katanya. Akhirnya kita coba ke sana ngobrol-ngobrol cocok dan bikin sesuatu ya, Jasbeb ya maksudnya ditambahin ada ide-ide baru atau apa segala macam. ngejem bareng mungkin ya Nggak tahu sih masalah ininya tanya ke Yoga deh. Saya cuman kaget aja waktu pas di kantor tiba-tiba telepon. Nah di kantor Kang, emang kerja kan? Kerja juga. Ya Allah di mana kan? Kerja. Nah kerjanya di salah satu bank BUMN di BRI. Oh di BRI? Ini pada gekur kan biasa. Biasa. Fasilitas gekur. Pasti angkur dia. Tadi apa tujuan lainnya di undangan? Jadi memang main ball mah khususnya ya giveaway itu mau bagi-bagi merchant, bagi-bagi kredit kur. Jadi bagi Anda yang bikin event sekaligus mencari kredit. Iya, kalau kurang modal boleh. Oke gitu. Nah, saya kaget tiba-tiba telepon. Bisa nggak ngisi di ini bantuin katanya Nenbol. Nah, itu kenapa?
terus nelfon lagi. Bisa nggak nanti kalau misalnya jadi vokalis? Wah, ntar dulu lah. Oh, jadi ditembak gitu aja gitu ya kan? Kayak tembak gitu kan, mungkin ya karena lagi ini ya santai dulu aja, paling saya bantuin dulu aja. Terus kalau misalnya mau, ya udah, ya lanjutnya gimana tuh, Ces Beb? Gimana tuh Kang Oga sampai apa ngelihat Apa ini? Oke gitu. Selain gantengnya kan sama berbulunya. Oh iya, Atur nuhun. Ini kan Deju Coffee kan. Apa nih? Di Sumedang mah kalau coffee shop yang paling cetar mah udah inilah. Deju. Namanya Deju. Cuma hati-hati aja Kak, ini kan ngandung adiksi. Oh gitu. Jadi sekali minum, kalau yang kedua lagi. Pengen lagi bring pun. Kita coba. Kopsus Deju. Macam sakau gitu. Sakau. Jadi kita kopi break dulu. Kopi break. Sambil dilanjut mungkin ya. Sama lanjut boleh. Oke. Kita coba ya. Cheers. Tapi Enak-enak. dia juga ya. Biasa Asli Sumedang nih ya. Asli Sumedang. Biasa di Fem Long Island, akhirnya di Sumedang di Baren. Aduh, ada zaman dulu mah legend Tyson sama Pakuan ya. Iya. Itu pisah. Dulu kan. Ada tah? Gelas teh sepatu teh gini. Yang merah apa sih namanya? Pakuan ya? Sampai di ya kafe itu kan cuma band kita satu-satunya yang ada nama minuman. Oh iya. Enak ya. Pas ulang tahun level Berapa gitu ya? Koktail. Di Bakalang ngekos cak samingguan biar sakeuti. Umurnya lah. Zaman dulu kan gaya bukbot kan pakai. Benar. Dengan patungan. Itu awalnya deketan ya. Nonton Dimensi, nonton lain Oh, Dimensi. Ya. Pesta Ya. Kan dilanjut Iya. mana wae. Ya barusan dikat ya boy. Kan emang soleh kok. Bisa sendiri ngerokok ya? Itu beneran ada band namanya Demensia. Tek di studio kan di rumah ada studio juga. Beneran. Di rumah tuh juga kalau saya sih kebiasaan kalau memang musiknya juga suka, sok ada ya bantuan gitu kan sih. Ini panggilan ya. Jadi yang misalnya bikin produksi apa yang missing deh yang pengen ya keren menurut saya lah kayak gitu. Di situ Apil. mulai nyambung energi sama Oki. Terus setelah dari situ ternyata ya dia naonnya idenya nakal banyak apa di kepalanya masih banyak nyampe dia bikin solo tuh. Nah, pas solo makin nyambung lagi. Pas yang solo mah bener saya yang produce tuh gitu. Solonya Kang ini ya, Kang Oki ya. Saya produce terus nyampe di mana ada satu momen ada vokalis Nine Ball yang dulu yang tiba-tiba ya nggak bisa manggung. Pensiun dini. Nah, istilah pensiun dini lah gitu. Jadi kan Sementara kita udah ada kontrak ada pengadaan lama. sampai tahun baru malah satu itu. Jadi darurat, keadaan darurat. Tahun berapa apa gitu? Sebelum pandemi. Sebelum pas 2018. 2019 ke 2020 mungkin. Ya, sekitaran 2018 2019. 19 kayaknya. Ya gitu. Otomatis kan karena ada tuntutan kontrak, jadi mau nggak mau kan ya. Iya. Harus jadi cepet-cepet. Cepet-cepet. Ini kalau saya sih memilih Oki, saya emang dan ngerasa juga apa ya dari yang nggak jago juga gitu apa. Insting nggak? Itu saya nggak nyari vokalis yang udah bagus gitu. Saya justru nyari yang apa ya sama kayak saya. Maksudnya energinya itu bagus. Satu energi. Energi bagus dan ya dia mau effort mau berkorban. Maksudnya info ya gawe di BRI Karawang. Set ke Bandung mereka masuk balik di ke ini sih. Biasa ya. Hal-hal ya banyak lah jadi nyambung juga sama Oki gitu. Secara bikin lah ya chemistry, pertemanan, terus yang saya lihat sih kayaknya nih ini bakal jadi sesuatu gitu. Nah, kalau Oki gimana, ada beban nggak Kak? Kita tahu lah Nine Ball kan walaupun Baba Ivannya belum sempat recording, tapi kan skena musik Bandung mah udah pada tahu semua gitu kan. Lalu diganti dengan Ray yang secara nasional pun oke banget gitu. Nah, Kang gimana kan Kang Oki? Ada Jadi kalau beban sih pasti ada, tapi di balik beban itu ada trigger juga buat saya gitu. Jadi
ya orang udah bisa lebih halus gitu kan ya kita mah percaya dan yakin aja sama energi yang positif yang bagus teman-teman di sini juga yang luar biasa gitu kan jadi ya saya yakin sih pasti bisa gitu nggak ada kalau berkarya itu nggak harus ngelihat ini itu pasti kita berkarya untuk diri sendiri juga udah yang penting untuk diri sendiri dulu sisanya untuk orang lain. Ya itu mah silakanlah yang nilaikan orang ada apa gitu. Nah jadi kalau ada yang belum tahu saat ini Nine Ball sedang merilis album baru ya Kang ya. Buat album baru saja menyelesaikan satu singlenya kemarin juga baru beres video klipnya ya Kang ya. Nanti tolong dipantengin nih Nine Ball gitu kan ya. Harus aja. Iya. Nah ya materi beda lah. Nah itu kan. Nah Kang yang apa sih yang akan ditawarkan Nine Ball kan di album baru ini gitu apa pembedanya sama album ini aja yang terakhir aja gitu. Atau misalkan yang apa yang hingga akhir waktu aja gitu bedanya apa sih gitu kan? Di segi musik dulu ya, di segi musik sih yang pasti orang yang dulu dengar Nine Ball pasti anak ya pasti. Jadi beda. Jauh berbeda. Kita mengikuti lah maksudnya intinya teknologi zaman juga. Kalau saya pribadi sih lebih apa ya? Bukan dibilang apa kemarin apa? Punah. Punah ya. Ya memang harus berevolusi gitu. Ya. Evolusi dan kebenaran yang pas didapat saat itu buat kita ya musik yang sekarang ini gitu yang buat si single ini. Penasaran dipantengin aja di pub Instagramnya ya kayaknya ntar ada di kolom deskripsi. Ya selain itu juga Nine Ball tuh sekarang tuh di video klipnya terbaru tuh ya jadi fresh gitu. Jadi apa sih namanya istilahnya kemarin lupa. Jadi Nine Ball yang berevolusi. Jadi selain formasi juga energi juga dan itu dicerminkan lewat single ini dan klip ini. Jadi benar-benar semangat baru dan ya kita siap lah intinya gitu. Dan ada pesan juga sih di balik itu bahwa kemarin kita sudah melewati pandemi dan cobaan dan lain-lain. Nah ini sepertinya cocok juga nih momen-momen kita emang harus hadapi lah dengan cara yang positif gitu. Kalau sekarang drummernya siapa sih kan? Drummernya Aboy katanya pengen jadi drummer. Kemarin bilang deh. Aboy wae gitu. nanti kalau Aboy diambil nggak ada kamera. Kebetulan sampai saat ini Nine Ball sepakat untuk formasinya kita nyaman untuk bertiga aja dulu. Tapi kalau misalkan memang ada live event dan lain-lain, kita biasa nambah addisional atau collab dengan musisi lain memang. Jadi kalau secara formasi kita saat ini nyaman bertiga gitu. Ini sampai logo ini. Oke, yang ingin bikin logo. Karena ada logo baru juga mencerminkan ini oke yang kemarin gitu. Ya kan bagus kan kalau saya bilang teh, wah ini mana yang apa istilahnya benar-benar reborn gitu kan ya. Reborn, reinterpretasi gitu kan ya, terjemahan baru lah gitu. Kan mungkin ceritakan apa logo itu apa sih maknanya, pesannya? Iya, maknanya pertama ya kita dari logo itu ya kita singkat aja ya semoga kita bakal terus meroket dengan karya yang bisa diterima masyarakat. Terus kita tetap membumi gitu. Kenapa kita pilih warna hijau gitu kan? Jadi memang ada arti-artinya yang panjang juga sih kalau bisa dijelasin ya. Kalau segitiga mah ya intinya ya 3 sisi sih lebih ke transisi. Ini sisi ketiganya Nine Ball kan. Mungkin ada beberapa hal yang memang ada yang kurang di Nine Ball yang dulu, maka kita perbaiki di sini. Jadi biar lebih maksimal dan lebih besar lagi gitu. Pastilah dah gitu. Banyak tuh fans juga Nine Ball mah. Garis keras. tuh. Garis keras. Iya nya lamun di beset moal banget kan Nine Ball. Nine gimana? Boy, Nine Ball. Apa yang jagoan tuh? Jagoan. Iya. Gitu. Kita pisan baru beres. Kita baru syuting banget video kemarin. Juga BTS-nya dibantu sama Aboy dari Ekpat juga bisa. Jadi makasih banget ini keluarga di Ekpat. Kehormatan disuruh bagi Ekpat bisa transfer ini kabar apa ya? Jadi kebenaran tuh dia kan sekarang kita nggak sama label. Oh ini sekarang inilah bener. Cuma pas kita mau bikin itu alhamdulillah dikasih banyak kemudahan. Support dari teman-teman.
dari teman-teman ya itu benar-benar ngasih energi yang positif, gitu. Luar biasa lah. Dari apa orang yang shootnya kameranya apa kita pakai Filmmakernya si Sinapsis. terus buat Lighting dan lain-lain. rigging dan lain-lain dari teman kita juga kebenaran dari pesta. Pak Sam, nuhun. Pak Sam. Berarti itu produksi pandemi ya? Produksi itu kalau musik itu di yoga itu sebelum pandemi malah. Oh, sebelum pandemi. Jadi rencana kita itu pas Oki masuk pas mau pandemi gitu. Jadi pas begitu kita mau rencanain Maret April ya mau keluar Ya, tuh banyak. ternyata PPKM, PSBB dan itu ya kira gitu. Jadi ya kita ya sabar dulu, matengin produksi dulu, terus ya matengin yang kayak gini-gini juga yang akhirnya Internnya lah, apa? baru tahun ini ya bisa Jadi memang rezekinya sekarang. Ya. Karena sebelumnya sih berniatnya sih sebelum itu. Sebelum Tiap ada kayak waktu itu mau ada eventnya gaya di Bandung, Iya. makanya izinnya nggak keluar dan lain-lain, dan banyak kesulitan. Iya. Jadi baru sekarang. Bobo atau mah konspirasi band lain syarat main bola rek maju wah dipandemikeun we karena pembagi tor eta mah Main ball. oh ayo mun main bola naik urang pasti paeh pana teh sebenarnya cek band lain Jadi ada WHO yang single ya. Main ke taspak dia. bercanda aja nah ini kan ke band lah ini mah sama siapa aja terserah. Ini kan sekarang industri musik itu mengalami revolusi gitu jangan ya. Betul. Baik itu secara apa, baik itu secara ekosistem gitu kan ya. Sekarang kan kan orang ngedengerin sudah nggak di kaset atau di vinyl atau nggak di CD ya. Sekarang ada platform. Nah, Nineball sendiri kan menyikapi revolusi industri musik ini bagaimana sih gitu? Apakah ada strategi khusus nih di zaman digital ini gitu? Atau misalkan aduh rada gagap ya gitu. Nah, gimana sih Kang Oga? Ya. Kang Karena kalau Rainbow sih dari awal memang apa sih kita teh harus tetap berevolusi dengan apapun gitu. adaptif lah ya. Iya. Dan di saat digital ini walaupun juga saya gaptek gitu ya tetap harus berusaha ngikutin. Terus juga makanya jadi kalau yang ke kita lagi nih ya, sinyal kita. Jadi kita memang pas kemarin ngobrol nih beberapa bulan yang lalu fokus dulu ke si audio sampai jadi master sama si video klip sampai beres. Nah setelah itu beres, yuk kita matangin lagi nih fokus Digital lagi marketing. buat kita Marketnya. jangan cuman keluar aja gitu nggak sih. Iya. Iya, paham. Zaman sekarang apa sih ini biar apa tepat sasaran saya gitu. Iya. Kasar kayak gitu lah gitu. Jadi nanti mungkin apa bisa dinikmati di semua platform digital juga gitu kan ya. Harus. Siapa yang bisa bantu nanti? Siapa? Kebantuan ngebantuan Nineball mah tuh. Gawe di mana di Nineball? Sempat ya ada vokalis yang sebelumnya tahun 2018 gitu. Itu 17. Ya Iya. kita udah lama gak keluar single tuh. Iya. Sempat nah jadi Kajuks gitu promoting ya. Iya. Karena kalau zaman dulu mah tuh udah default maksudnya recording pasti TV, radio, Ya, gitu kan ya. medianya ini gitu. Udah nggak kayak gitu. Nah kayak gitu kan sekarang kayaknya. Dan makanya buat saya kayaknya lebih ini lagi gitu, lebih beda lagi kayaknya gitu. Gitu. Cuman mau gak mau ya kita harus ikutin. Iya. Dan open mind lah Nah, ya main. sama anak-anak yang sekarang itu maksudnya ABG yang memang idenya tuh luar biasa ya. Iya. Ide-idenya tuh ya kita harus terbuka juga untuk itu gitu. Banyak hal baru. Nah itu termasuk di logo juga memang ada itu maknanya dari logo itu. Jadi memang kita terbuka dengan hal-hal baru, kita nggak menutup diri dan kita nggak merasa kita udah pernah gede atau apa ya. Tetap kita belajar terus dan ya kita besar sama tim lah Iya, gitu, benar-benar. yang solid gitu. Nah kan kalau Nineball sendiri memandang kompetisi di industri musik itu seperti apa sih? Kompetisi. Kalau kita sih nggak sampai mikir ke sana ya, maksudnya memandang teman seprofesi atau ini lain lah sebagai kompetitor ya, tapi justru sebagai partner sih, kolaboratif. Bahkan kayak kemarin pun kita buah dari kolaborasi. Gitu. Jadi kita memang menyatukan energi, menyatukan apa namanya
suatu mewujudkan menjadi suatu produk ataupun apapun itu gitu. Jadi kayak kemarin pun ya mungkin salah satu jawaban tadi strateginya bagaimana. Mungkin kalau dulu ya kita punya produk udah kerjasama dengan yang bisa pasarkan kerjasama dengan. Kalau sekarang nggak, kayak kemarin nih video klip itu kita bikin buah dari kayaknya menarik nih kita bikin ini nih. Akhirnya ketemu orang-orang yang punya pemikiran dan yang sama-samanya Aboy dari The Egg Park ini dan kita lihat nanti video klipnya. Siap. Jadi kita sih tidak pernah memandang yang lain sebagai kompetitor, tapi sebagai gimana kalau kita nggak nyatukan kekuatan justru bareng-bareng. Jadi Bang Nine Ball mah stop kompetisi mulai integrasi. Eta bahasa eta. Coba mau udah ayo clothing Pak, rasa wae lah. Dia takut di sepit kita itu. Ya memang ya ayo Mas. Kata Nine Ball arek kurang cenah kata on eta masih. Geus tong dua nana lah di situ lihat. Sebelumnya nuhun dari Iya, udah diundang. sini. Makasih banyak. Dan juga ini kedua loh kita formasi yang baru ini. Iya. Sebelumnya di ruang kreasi ya. Ya, Ini yang kedua. Kang Diki ya. Dan ini yang pertama setelah syuting klip itu. Janji saya sama Boy. Boy? Lunas ya. Kalau ditanya ini ya. Iya. Jadi Kang apa sih target atau target capaian atau mimpi dari the next album ini gitu? Terdekat untuk tahun ini semoga bisa ngeluarin minimal 3 single tuh. Tiga single ya, makanya kita memang agak bekerja keras nih sampai saya cuti dulu apa macam cuti besar gitu. Tapi intinya gini, kalau misalkan masalah khususnya saya ya membagi waktu itu ya kerjaan tepat waktu aja. Jadi ya kalau misalnya ngerjain, kayak misalnya saya ngantor nih, kalau tepat waktu kerjaan beres ya weekend ya kita bisa berkarya lagi, bisa ini lagi kan sama Nine Ball apa. Jadi ya aman-aman aja sih kalau masalah itu. Pak Menteri BUMN itu kan Menteri BUMN. Erik. Pak Erick telepon wae gitu. Ada itu udah dispen ya. Pak Erik kalau ada event ini ulang tahun boleh? Boleh. Kan tempat saya ini. Nah ini mungkin yang klise, yang klasik, tapi sih kalau kata saya penting sih ya Kang. Pertanyaan wajib. Pertanyaan wajib sih. Apa sih arti fans buat Nine Ball gitu Kang? Fans. Namanya apa nih? Nine Ball fans. Main balad. Nine Ball. Apa sih arti fans gitu buat Nine Ball? Cuma balik dulu deh. Ini kalau kayak saya sama Ica sekarang ya, dan dari dulu juga nggak ngerasa kasarnya kita band gede, nggak ngerasa artis lah apa kasarnya mah gitu. Orang lain yang kadang-kadang ngecapnya gitu. Itu Dan sih juga juga merasa. dari zaman dulu aja, di zaman dulu ngafe, malah dulu banyak penonton yang malah jadi teman kita, dekat kita. Iya kan, alhamdulillah Nine Ball mah kan setiap main juga cair lah gitu kan. Padahal tuh banyak teman. Atau yang sebelum menjadi teman, bukan teman jadi teman. Jadi mungkin itu ya akar dari jawaban tadi. Ya, sangat berat lah ini. Sangat berat. Teman kita ininya Nine Ballad. Menguatkan ya. Asal pemain Bill ya Bang. Bang mayat terus semua. Nine Bill aja itu mayar deh. Gimana ya tuh? Itu malah agak suka gitu kalau ngefans gitu sih. Iya. Kalau saya pribadi sih, sebenarnya ada. Saya mah cuma berusaha aja bikin karya dan ngerti nggak sih nggak berusaha jadi orang nggak gitu kalau anak-anaknya saya lihat gitu. Jadi bisa dibilang bagaimana memandangnya, mungkin kita tidak memandang mereka suatu apa ya, Ada kesenjangan. sebagai yang beda lah, kesenjangan ya sejajar lah. Sejajar aja sih. Jadi kita tidak pernah oh ini fansnya gue atau gimana enggak sih. Yang menjadi teman aja seperti biasa. Barudak aja. Selama tidak ada yang saling merugikan, kenapa? Iya. Aja. Terakhir dong buat ini kan Sumedang juga alhamdulillah banyak musisi ya Kang ya. Musisi muda lah terutama gitu kan. Apa sih pesan-pesannya gitu buat mereka gitu yang baru mau merintis, apalagi di tengah apa ya, di tengah industri yang seperti ini gitu kan, yang wah luar biasa lah gitu kan. Kemarin pandemi Hampir tiap baru ada artis baru kan. Iya gitu. Apa sih Kang Oga, Kang Ica? Kalau buat saya mah ya berkarya aja terus. Berkarya dan misalkan apapun kamu boleh
nge-cover lagu orang atau gitu. Sejelek-jeleknya ya itu lagu kamu sendiri. Cuma kalau Oh, ngaper mana jeung nyepetan vokalis aslina. Ada coba pisannya namanya. Salah di sini mah. Nggak bayar royalti lagi ya. Gitu. ya berkarya, dan kalau berkarya kamu juga bisa mengerti perasaan bahwa ya bikin lagu itu susah. Jadi kamu juga bisa menghargai, oh ternyata harus mendengarkan band yang saya kenal lu dari aplikasi yang legal apa. Nah, itu Kasar kayak gitulah. Kalaupun mau cover mungkin ditempuh dong prosesnya gitu kan ya. Minimal izin lah ke yang Minimal ada bahasa. Gitu sih, jadi biar sok berkarya terus berkarya ada hits semua kayaknya Hawan ini nih hits gitu gitu. Nah, hit mah lebih ke gift itu punya ke anugerah. Iya, gift Gitu gitu. Mau aja nyen hit, mau bisa gitu ya kan ya. Dan dengan media yang sekarang kan kalian bisa lebih enak, maksudnya kan YouTube atau Lebih apa, mudah. lebih mudah. Lebih cepat nyampe. Lebih mudah, lebih murah. Dulu kita bikin demo aja, wah harus banting tulang ya bahasanya. Sumsum, susah banget. Kalau dari Kang Oki kan gimana, ada pesan kan buat ini nih Saya- pemirsa Depak, banyak oh, iya. posisinya soalnya ini. Posisi dia biasa. Ya, terus tebarin energi positif aja, energi yang baik. Biar teman-teman terbawa juga, ya mungkin teman-teman bandnya yang terutama gitu. Semangatnya juga jangan mentalnya jangan tempel lah gitu. Hajar aja. Jangan. Saya bolak-balik Rawang, Bandung, Jakarta, kemana gitu. Ya fight aja gitu. Jangan nyerah. Dan sampai saat ini pun ya nggak menyerah gitu. Maksudnya memang menebarkan energi positif, dan alhamdulillah ketemu sama tim yang positif juga. Maksudnya yang energinya luar biasa. Akhirnya Jadi ketemu. hadapilah ya. Hadapilah. Jalanilah. Itu refnya yang baru. Kalau siapa tuh juru bawa gitar sih, kalau bawa gitar mah. Oh iya, benar-benarnya. Jadi satu lagi Kang, kalau misalkan memang banyak pasti ya pada kenyataannya kesulitan atau apa, ya hadapi aja. Nanti pasti ada indah di depan sana gitu. Wah, luar biasa. Nah, lalu Kak Kaita kan apa sih pesan terakhir jadi biasa kali uang gitu biar adil. Udah diborong semua tadi. Itu aja itu. Paling nanti kalau ini musisi yang mau recording nggak hasilnya bagus bisa ke komisi. Ya kan di rentalin nih studionya, dan banyak musisi, ini contoh aja sih ya, maksudnya bahwa datang ke tempatnya yoga, ada yang ngetik, kemudian ada yang cuman sekedar nongkrong, itu tapi di situ biasanya buah bisa menjadi karya ya guys. Iya. Jadi karya, jadi event dan lain-lain. Jadi silaturahim itu penting sih. Sama kalau saya mah senang gitu, banyak yang datang ke rumah makanya bertahan tuh. Saya emang ngejelasin, sharing gitu maksudnya. Nggak pelit ilmu lah. Nah, kan Yoga itu salah satunya. Dan nggak Yang pelit saya bala-bala juga ya. Oh iya. Lagi di pedang. jadi ya kalau butuh informasi buat produksi sok Sok ke Alfa, berarti boleh di DM saya deh, Instagram kayak atau Mending datang langsung ke rumahnya ke Datang langsung. Jangan lupa bawa makanan banyak. Suka makan? Enggak ya, sekarang udah enggak ya. sedikitnya langsung dimentorin sama dia. Apalagi kalau kalian berbulu, awal mending dapat. Masih diprioritaskan itu. Kan nyanyi dong bocoran single baru. Saya. Siapa? Ya, kayaknya ini aja. Siapa mau dipuas dari saya gini. Ya, betul kayak Jaja yang nyanyi. Tapi lagu instrumental ya? Jangan, ini single baru. Saya jago nyanyi lagunya di Supriyani. So, Ayo, kita- oke, bocoran single itu lagu Kalau saya. nyanyi, Pak Elga melodi sumuk Ya, refnya ya. Ini lagu yang buat. Nggak sebanyak-banyak biar kita penasaran. Oke. Siap? Nah. Yuk. Hadapilah, jalanilah semua, dan jangan berhenti. Hadapilah, jalanilah indah pada akhirnya. Udah. Liriknya juga positif banget. Positif banget. Baik deh, Kang, terima kasih banyaknya. Oh, Sami, Kang Ihsan, sharingnya, Elga. ini mah Aboy. inspiring banget mah. Mesti kurang tanya lagi tuh. Kenapa? Aku di sini. Aduh, tadi pohon rekannya. Iya, sudah. Aduh. Baik, buat teman-teman jangan lupa ditunggu banget ya single Line Ball terbaru. Nanti juga bisa didapetin di semua platform digital.
sekali lagi apa? Hadapilah. Judulnya hadapilah. Judulnya hadapilah nanti Jadi apa? sekarang browsing aja hadapilah Rainbow ada. Pasti belum ada. Jadi orang pertama yang nonton. Sehari 5 kali ya teh kudu gitu teh. Kudu mundur langsung udahan tuh. Baik Kang, sekali lagi terima kasih banyak ya. Terima kasih, Kang. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe channel The Ekpak. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya The Ekpak, TikToknya The Ekpak juga. Jangan lupa juga follow Ini nih. akunnya Nine Bang. ada ntar di deskripsi. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.